Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kemarin mempelajari mengenai apa kemarin? Ya, mengenai materi yang kemarin, kita akan melanjutkan untuk malam hari ini adalah bab mubtada dan khobar. Ya, mungkin teman-teman yang di percepatan sepertinya sudah paham sekali mengenai mubtada wal khobar. Ya, kami ulangi kembali mengenai pembelajaran mubtada wal khobar. Langsung kita aja share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mu'allima Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Itu salah satu doa dari Ustadz Hidayat ya. Ustadz Hidayat sebelum belajar beliau pasti membaca doa itu. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai share screen. Oke. Ya, lihat dulu yang bahasa Arabnya. Bahwa mubtada wal khabar. Al-mubtada huwa al-ismu al-marfu' al-ari anil awamiri al-lafdiyah wal khabar huwa al-ismu al-marfu' al-musnad ilaihi nahwa qawli zaidun qa'iman wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Oke. Kita langsung aja ke yang ini. Langsung terjemahannya aja ya. Oke. Bab mubtada dan khobar. Ya. Mubtada adalah isim yang dirofakkan yang terbebas dari amil-amil lafadz. Ya. Mubtada itu adalah isim yang dirofakkan yang terbebas dari amil-amil lafadz. Jadi isim yang dirofakkan, isim rofa itu biasanya kan harokatnya domah ya. Isim yang dirofakkan yang terbebas dari amil-amil lafadz. Jadi terbebas dari amil lafadz itu kana wa akhwatiha, inna wa akhwatiha, atau harfun nasbi atau harfun jasmi. Jadi terbebas dari semua hal itu. Nah, itu dinamakan mubtada. Kita lanjutkan. Selalu posisinya di depan ya, posisinya di depan, isim yang dirofakkan yang terbebas dari amil-amil lafadz. Jadi dia terbebas dari huruf apapun yang mempengaruhinya. Nah, kemudian sedangkan khobar itu isim yang dirofakkan yang disandarkan kepada mubtada. Nah, jadi khobar itu isim yang dirofakkan isim yang juga juga berharokat domah yang disandarkan kepada mubtada. Jadi khobar itu menjelaskan posisinya mubtada.
Jika misalnya khobar tidak ada, ya tidak bisa dikatakan jumlah ismiyah atau jumlah mubtada wal khobar. Karena mubtada wal khobar itu selalu bersama, selalu bersama. Oke. Nah, kemudian di sini contohnya ya, contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun itu mubtada. Nah, Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, kemudian qaimunnya itu adalah khobar. Coba saya akan menggambar. Ya. Ini Zaidunnya adalah mubtada ya. Zaidunnya ini adalah mubtada, sedang qaim itu adalah menjelaskan yang disadarkan kepada mubtada. Zaidun, jika Zaidun saja ya berarti ism saja. Oh, Zaidun itu Zaidun. Nah, itu tanpa kita bisa katakan itu jumlah mubtada wal khobar. Namun jika dia ada Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri ya kan? Zaid berdiri. Zaidun itu dia mubtada, qaimunnya itu dia khobar. Nah, sama halnya wazaidani ko imani. Wazaidani kan dua zaid. Nah, dua zaid ko imani. Kenapa ko imani? Jadi khobar itu mengikuti mubtada. Dia itu misalnya mubtadanya mufrad, berarti khobarnya ikut mufrad. Jika mubtadanya itu jamak, berarti khobarnya juga ikut. Jadi khobar itu selalu mengikuti mubtada, ya. Jadi kemana bentuk apapun jenisnya atau jumlahnya dari mubtada itu, khobar itu selalu mengikuti. Nah, tidak bisa kita katakan Zaidun ko imani. Nah, itu tidak bisa. Zaidun sendiri, ko imani, dua orang itu nggak bisa. Nah, sama halnya ketika wa zaidani ko imani. Zaidani itu dua zaid, kemudian pakai ko imun. Nah, itu nggak bisa. Jadi, Zaidun ko imun, mufrad, wa zaidani ko imani. Zaidani kan dua zaid. Ko imani itu kan berdiri dua orang. Jadi wa zaidani ko imani, kemudian wa zaiduna ko imuna. Zaiduna itu kan zaid banyak. Ya, zaid banyak itu apa? Jamak. Nah, otomatis kalau ini jamak berarti ininya juga ikut jamak ya. Aduh. Jim aja susah ya. Jim wa zaidun itu jamak, kemudian ko imunnya berdiri itu juga ikut jamak. Nah, gitu. Jadi mubtada'nya itu mufrad atau musanna atau jamak itu khobar selalu mengikuti seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah ya mengenai mubtada khobar. Mubtada itu ada dua bagian, yaitu yang pertama mubtada ism dohir dan mubtada ism domir. Nah, sedangkan mubtada ism dohir itu ada sebagiannya telah dijelaskan sebenarnya seperti contoh di atas. Jadi mubtada ism dohir itu yang sudah jelas, sudah apa? Tercantum di sini ya kan, Zaidun qaimun. Nah, itu sudah jelas Zaid itu berdiri. Nah, sedangkan ism domir, nah berarti mubtadanya itu dari domir atau kata ganti ya. Kita mengenal domir itu kan kata ganti ya. Misalnya apa? Kamu laki-laki ya kan, anta, kemudian kamu perempuan, anti, kemudian kita itu nahnu. Nah, seperti itu dia mubtadanya. Jadi dia posisinya di depan. Mubtada dia posisinya di depan dengan adanya ism domir itu. Nah, contohnya mubtada ism domir itu ada 12. Nah, ana, nahnu, anta, anti, nah sampai akhir. Dan apa-apa yang menyerupai contoh ini, contohnya ana qaimun. Ana itu kan kata ganti ya. Nah, ana itu kan bukan misalnya nama ana Fatimah ya kan. Harusnya Fatimatun qaimatun. Nah, tapi karena di sini adalah ism domir, jadi ana qaimun. Nah, misalnya laki-laki ya. Misalnya Muhammad qaimun. Misalnya namanya Muhammad qaimun. Nah, itu kan pakai ism domir ya, pakai nama yang sudah jelas. Nah, namun kalau misalnya ism domir pakai nama yang samaran nama ganti, nah berarti ana qaimun. Nah, ana ini kan ana qaimun. Saya berdiri, ana mubtada kan, ana ini mubtada, qaimun ini khobar, ana mubtada, qaimun khobar. Atau nahnu qaimuna,
nahnu itu mubtada ya kita, kemudian qaimuna itu khobar, mubtada khobar. Seperti itu. Jadi mubtada ada dua jenis, yaitu ism dohir dan juga ism domir. Nah, itu kalau misalnya apa di nahwu wadih itu ya seperti yang kami pelajari, kurang ada penjelasan namanya ism domir dan ism dohir ini. Nah, ini kita belajar di kitab Jurumiyah. Nah, ini dijelaskan lebih detail. Nah, kemudian ini kita sudah mempelajari tentang mubtada. Yang kedua adalah khobar. Khobar itu juga ada dua. Khobar ada dua bagian, itu khobar mufrad. Khobar mufrad itu yang sendiri atau satu. Ya, khobar mufrad itu satu. Yang mufrad itu kan satu. Dan khobar goiru atau bukan goiru itu artinya bukan. Goiru mufrad atau bukan mufrad. Jadi khobarnya itu terdiri dari mufrad. Namun di sini ada beberapa hal bahwa khobarnya itu bukan dari mufrad. Itu seperti kalau misalnya khobar yang mufrad ya kan. Kalau misalnya mufrad ini contohnya ya kan. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun satu Zaid kan, qaimun berdiri. Zaidun sedang berdiri. Zaidun qaimun. Nah, namun di sini ada khobar ghairu mufrad. Jadi khobarnya itu dia tidak satu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa khobar ghairu mufrad ini dia khobarnya dari sebuah kalimat. Jadi bukan hanya satu kata. Kalau ini kan Zaidun qaimun. Nah, Zaid sedang berdiri. Namun kalau misalnya khobar ghairu mufrad itu bisa jadi misalnya Zaidun ummuhu qaimatun. Nah, Zaidun ummuhu qaimatun. Jadi bisa jadi Zaidnya itu mubtada, ummuhu qaimatun. Ummuhu qaimatun itu kan ibunya dia berdiri. Nah, ibunya dia sedang berdiri, itu suatu jumlah, namun dia dikatakan sebagai khobar, seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya kami jelaskan setelah ini. Nah, khobar itu ada dua bagian, yaitu khobar mufrad tadi sama khobar ghairu mufrad tadi. Nah, kemudian tadi khobar mufrad itu contohnya Zaidun qaimun itu. Nah, kemudian maksudnya mufrad ini apa? Satu-satu. Ini satu. Nah, ini juga satu. Khobar, mubtada dan khobar. Nah, sedangkan khobar yang ghairu mufrad ini ada 4. Yang pertama ada jar dan majrur, kemudian ada dzaraf, ada fiil beserta fa'ilnya, mubtada beserta khobarnya. Nah, itu kami jelaskan di sini. Oke. Oke. Satu. Ya, di sini ya. Sini kita akan menggambar. Oke. Nah, di sini ya kami membuat PPT. Jadi, di sini adalah kita membahas mubtada dan khabar ya, mubtada dan khabar. Nah, kemudian apa? Kita di sini nih ya, doanya Ustadz Hidayat sampai beliau menjadi orang besar seperti itu, Masya Allah ya. Allahumma faqihna fid dini wa alimna at-ta'wil. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini ya. Nah, ini kami ambil dari kitab Nahwu Wadih. Ini al-mubtada wa ismun marfu'un fi awalil jumlah. Ismun marfu'un fi awalil jumlah. Jadi mubtada itu bisa dikatakannya. Kalau kata di itu kan ism ini ya. Tadi mubtada adalah ism yang dirofakkan yang terbebas dari amil-amil lafadz ya. Yang tadi itu ya di kitab Jurumiyah. Nah, sedangkan di sini di kitab Wadih itu mubtada adalah ism marfu'un fi awalil jumlah.
isem, kata benda atau nama ya. Isem marfuun berharokat domah, ya kan? Marfuun itu berharokat domah. Nah, harokat domah fi awal jumlah, yang dia posisinya itu di awal kalimat atau di depan. Nah, fi awal jumlah itu di depan. Mubtada wa ismun marfuun, ism yang didomahkan, yang domah fi awal jumlah, yang ada di depan. Kemudian sedangkan khobar itu adalah ism marfu'un, sama ism marfu berarti harokat domah, yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Jadi ism marfu, ya kan, kalau khobar itu ism marfu, ism yang dirofakkan atau berharokat domah, yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Dia itu terbentuknya, ya kan, ketika dia itu ketika dia itu bersama mubtada, yukawwinu ma'al mubtada, ketika khabar itu mengikuti mubtada, maka menjadi jumlatan mufidatan, jumlah yang sempurna. Maka menjadi jumlah sempurna. Namun jika mubtada dia berdiri sendiri, Zaidun sendiri, atau al-baitu ya rumah, al-baitu sendiri, ya kan tidak ada penjelasannya. Berarti tidak dikatakan itu jumlah yang sempurna atau kalimat yang sempurna. Namun jika khobar itu mengikuti mubtada'nya ya, khobar mengikuti mubtada'nya, sehingga maka bisa bisa menjadi jumlah mufidah, jumlah yang sempurna, jumlah sempurna. Nah, kemudian jika di munafi ini ya kan dikatakan jumlah ismiyah, ya kan, dikatakan jumlah ismiyah jika jumlah itu terdiri dari mubtada dan khobar, karena jumlah ismiyah dari ism, karena di situ ada isim. Nah, makanya dinamakan jumlah ismiyah. Namun jika jumlah fi'liyah, ya kan, kita pernah dengar jumlah fi'liyah, jika jumlah fi'liyah berarti dia itu terdiri dari depannya adalah fi'al ya, atau kata kerja. Nah, dikatakan jumlah fi'liyah karena ada kata kerja. Dia dikatakan jumlah ismiyah karena ada ism. Nah, ism marfu ini yaitu dinamakan mubtada dan khobar. Nah, makalah ketika ada mahiyah al-jumlah al-ismiyah, al-jumlah allati tatarakabu minal mubtada dan khobar. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, itu dinamakan jumlah ismiyah. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini mubtada ya, tadi penjelasan di kitab Al-Jurumiyah ini, mubtada adalah ism yang dirofakkan yang terbebas dari amil-amil lafat. Jadi dia terbebas dari amil lafat. Nah, di situ yang pertama ada dohir. Dohir itu seperti ini kan, Zaidun qaimun, al-madrasatu. Nah, jadi ini mubtada. Ini kan mubtada semuanya nih. Nah, di depan ini kan mubtada semuanya. Zaidun mubtada, al-madrasatu mubtada, al-kitabu mubtada. Nah, kan dohir Zaidun berdiri, qaimun berdiri, al-madrasatu sekolah kabiratun, sekolah yang besar. Sekolah itu besar. Al-madrasatu kabiratun, sekolah itu besar. Kemudian al-kitabu jadidun, buku itu baru, jadidun itu baru. Nah, jadi dari Zaidun, al-madrasatu, al-kitabu, ketika dia itu berdiri sendiri, ya kan, mubtada ism yang dirofakkan yang terbebas dari amil-amil lafat. Jadi tanpa ada kata an, lan, idan, kai, atau ada kata harfun jar atau sebagainya, nah itu dia terbebas. Nah, itu dinamakan mubtada. Sedangkan qaimun kabiratun jadidatun itu dia adalah khobaratun. Kayak pancing jadinya. Qaimun kabiratun jadidun. Nah, itu adalah khobarnya, yaitu yang menjelaskan adanya itu mestinya al-madrasah sekolah itu. Kenapa dengan sekolah itu, ya kan? Nah, kemudian ditambahkanlah khobar kabiratun, dia besar. Oh, ternyata sekolah itu besar. Nah, seperti itu mubtada. Ism dohir. Nah, kemudian selain ism domir, yang kedua ada ism dohir adalah ism domir. Ya, tadi yang sudah kami jelaskan di buku Jurumiyah tadi, bahwa domir itu ada 12 itu, ana, nanu, anta, anti, sampai akhir itu. Nah, itu adalah domir, itu berjumlah 12. Nah, contohnya ini.
Nah, domir kata ganti ya. Ana qaimun, saya berdiri. Ya kan, kayak misalnya namanya Ahmad. Ahmad qaimun, harusnya Ahmad qaimun. Namun karena dengan kata ganti ya kan, dia tidak menyebutkan namanya dia sendiri, namun ana qaimun, saya berdiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua nahnu qaimuna. Nahnu qaimuna, kita berdiri. Nah, kenapa qaimuna? Karena nahnu ini adalah jamak, itu orang banyak. Jadi kita qaimuna, kita berdiri semuanya. Oke. Jadi mubtada itu di kitab jurumnya ada dua ini ya. Ada dua pembagian, dohir dan domir. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah khobar. Tadi mubtada khobar. Khobar adalah ism yang dirofakkan yang disandarkan kepada mubtada. Dia itu selalu menjelaskan mubtada. Jika mubtada berdiri sendiri tanpa khobar, itu tidak akan sempurna jumlahnya. Khobar mufrad di sini Zaidun qaimun, di sini qaimun hasanun. Nah, ini adalah khobar. Ini khobar. Qaimun berdiri, Zaidun. Zaidun kalau sendiri apa itu? Zaidun sendiri tanpa qaimun ngapain Zaidun, atau berdiri atau duduk, makan atau minum, ya kita nggak tahu kan Zaidun. Qaimun tuh berdiri, itu khobar mufrad. Kemudian Muhammadun hasanun. Muhammad Hasan baik, ya kan, baik. Hasan itu kan baik. Muhammadun Hasan baik. Nah, khobar mufrad. Kenapa dia dikatakan mufrad? Ya karena penjelasannya khobarnya itu hanya satu ini. Nah, khobarnya hanya satu. Zaidun qaimun, ya. Zaid berdiri. Nah, Muhammadun hasanun, Muhammad baik, ya kan? Sifatnya Muhammad itu baik. Nah, Muhammad dia punya sifat baik. Muhammad baik. Nah, itu adalah khobar dari khobar mufrad. Nah, kemudian kita lanjut. Tadi ada khobar mufrad, yang kedua adalah khobar bukan mufrad. Khobar bukan mufrad. Nah, jika khobar bukan mufrad itu ada 4. Tuh. Ada 4 ini khobar bukan mufrad. Yang pertama adalah jar dan majrur ya. Jar wa majrur pertama yaitu ala ila fauqa, di atas, di depan, ini yaitu adalah jar wa majrur. Dorof makan, dorof zaman, kemudian fi'il beserta fa'ilnya, kemudian mubtada beserta khobarnya. Nah, itu maksudnya gimana? Ya, kita akan bahas setelah ini. Oke. Nah, sudah jelas ya insya Allah ya, untuk mubtada itu ada dohir dan domir, kemudian khobar juga ada pembagian dua, khobar mufrad dan juga khobar bukan mufrad. Oke, kita ingat-ingat maksudnya, khobar mubtada itu ada dua, khobar pertama, mubtada pertama, khobar kedua, berarti dua. Kemudian setiapnya dibagi, mubtada dibagi dua, dohir dan domir, kemudian khobarnya dibagi dua, khobar mufrad dan juga khobar bukan mufrad. Oke, kita lanjut setelah ini. Oke, kita belajar contohnya dan juga contoh dari khobar bukan mufrad. Sebentar. Nah, kemudian di sini khobar bukan contohnya yang kita bahas ini contohnya. Contohnya dari ini kan kami tulis di sini. Di sini yang depan-depan adalah mubtada ya. Ini mubtada. Yang sini depan-depan ini mubtada. Aduh, bengkong-bengkong. Nah, ini khobar. Nah, ini yang belakang itu khobar. Oke. Nah, jadi misalnya at-tufahatu khulwatun. Nah, ini kan contoh dari mubtada khobar ya, selain yang tadi apa ism domir ya. Jadi bisa dohir. Dohir seperti ini juga bisa. At-tufahatu, tufah itu kan apel. At-tufahatu khulwatun. Kurang besar kayaknya.
Atufahatu hulwatun. Atufahatu apel. Hulwatun manis. Berarti apel itu manis. Atufahatu hulwatun. Ya kan sudah jelas nih. Ya kan dohir. Nah, itu adalah contoh dari mufrad. Mubtada dan khobar. Mubtada yang mufrad. Juga khobar yang mufrad. Atufahatu hulwatun. Apel itu manis. Hulwatun itu manis. Apel itu manis. Oke, yang kedua contohnya al-qitaru sari'un. Al-qitor itu adalah apa? Kereta. Ya, kalau bahasa Jawanya, bahasa Koreanya spur ya. Al-qitaru kereta, sari'un itu cepat. Kereta itu cepat. Jika kitor itu tanpa kata sari, ya dia hanya kitor kereta. Ya, ada apa dengan kereta? Apakah dia itu panjang? Apakah dia itu cepat? Apakah dia itu besar? Ya, kita tidak tahu. Kayaknya adalah ada penjelasan, ada khobar. Khobar itu kan kita tahu ya, oh khobar kayak surat kabar. Kabar itu kan mengabarkan ya. Nah, itu ibaratnya gitu. Khobar. Jadi surat kabar itu diambil dari kata khobar. Khobar ini oh penjelasan ya kan. Penjelasan atau pemberitahuan. Khobar itu kan pemberitahuan. Kayak tadi atufatuhul watun, oh apel. Kenapa dengan apel? Oh ada yang mengabarkan oh bahwa apel itu manis. Nah, sama halnya al-qitaru sari'un. Al-qitar itu kereta. Nah, ada apa dengan kereta? Oh, ada nih penjelasannya bahwa kereta itu ada kabarnya bahwa kereta itu adalah cepat. Kereta itu cepat. Nah, sama halnya yang ketiga, asyajaratu musmiratun. Hajaratu itu kan pohon. Asyajaratu itu artinya pohon. Asyajarah itu kenapa dengan pohon itu? Nah, ada yang mengabarkan ya karena ada khobarnya bahwa syajar itu musmiratun. Oh, bahwa pohon itu berbuah. Nah, jika kita hanya mengetahui asyajarah saja, ya kita tidak akan bisa tahu kenapa dengan syajarah itu. Nah, kenapa dengan syajarah? Itu otomatis harus oh asyajarah itu musmiratun. Nah, pohon itu berbuah. Nah, karena ada khobar, ada yang menjelaskan, ada yang memberitahu bahwa pohon itu berbuah. Nah, yang keempat. Kemudian al-muallimu hadirun. Nah, al-muallimu hadirun. Nah, al-muallimu hadirun. Al-muallimu guru itu ya, bisa dikatakan ya guru. Muallimu hadirun. Guru, ya kan? Kenapa dengan guru itu? Nah, apakah guru itu tinggi atau pendek atau goib atau hadir atau kenapa? Ya kita nggak tahu gitu kan. Al-muallimu hadirun. Nah, guru itu telah hadir hadirun. Nah, jadi yang depan itu tufaha, al-qitaru, asyajaratu, al-muallimu itu mubtada, sedangkan hulwatun, sari'un, musmiratun, hadirin itu khobar. Nah, kemudian tadi sudah kami jelaskan sedikit ya. Nah, jika ya kan, jika mubtada ya, jika mubtadanya itu muannas atau bersifat perempuan, berarti khobarnya juga mengikuti perempuan. Atufahatu, nah itu kan mu'annas. Nah, mu'annas. Sin gitu ya. Nah, mu'annas ya. Atufahatu mu'annas. Nah, hulwatunya mengikuti. Jika misalnya mudzakkar ya hulwun, cukup hulwun. Nah, karena mubtada'nya itu mu'annas atau berjenis perempuan, jadi khobarnya juga mengikuti perempuan. Nah, sama halnya al-qitaru sari'un, al-qitar itu mudzakkar, ya kan? Al-qitar itu mudzakkar dia. Nah, al-qitar itu mudzakkar. Nah, jika dia mudzakkar, ya kan al-qitaru mudzakkar. Nah, al-qitarunya mudzakkar berarti sari'unnya itu ikut mudzakkar. Jadi cepatnya itu ikut mudzakkar. Jika misalnya al-qitar misalnya al-mudarisatu ya, karena mudarisatu guru itu ya kan perempuan, sari'atun. Nah, karena muannas. Jadi al-qitar itu mudzakkar, maka khobarnya itu sari'un. Jika mubtada'nya itu muannas, maka sari'atun. Nah, itu. Nanti sari'atun jiddan. Nah, kamu cepat banget. Nah, misalnya. Jadi khobar itu selalu mengikuti mubtada, apakah dia itu mufrad, apa mutsanna atau dua ya, atau jama, itu khobar selalu mengikuti. Ada halnya ya kan,
dengan atufaha itu mu'annas, khobarnya juga ikut mu'annas. Jika mubtada'nya itu khobar, maka mudzakkar, jika mubtada'nya itu mudzakkar, maka khobarnya juga ikut mudzakkar. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, saya paham ya ini. Nah, tadi khobar bukan mufrad tadi ya. Kelompok khobar yang majmu' karena bukan hanya tersusun atas satu kata saja. Nah, bukan hanya dengan satu kata saja. Oke, belum bisa diisi ini aja. Di list saja. Siapa yang hadir ya? Teman-teman yang hadir di list saja di kolom chat ya. Namanya siapa saja. Takutnya nanti antum sudah masuk namun belum kerekap di absen gitu. Nah, kalau ini kan nanti udah kerekap di rekaman gitu. Oke, syukran. Nah, kemudian melainkan dua kata atau lebih yang merupakan frasa atau bahkan kalimat sempurna. Jadi khobar bukan mufrad itu khobarnya bukan hanya satu. Kali ini kan satu nih mufrad. Atufatu hurwatun. Jadi kan satu, sariun satu, mutmiratun satu, hadirun satu. Jadi kan satu-satu semua. Nah, itu adalah khobar yang mufrad. Sedangkan khobar bukan mufrad ini, nah itu contohnya sekarang jar wa majrur. Nah, ini contoh yang pertama. Jar wa majrur. Ini contoh yang kedua. Ini contoh yang ketiga. Ini contoh yang keempat. Maaf ya, karena saya nggak pakai tab, jadi tulisannya ya, seperti ceker ayam ini. Nah, ini contohnya pertama jar dan majrur, ya kan, jar dan majrur. Jar majrur di sini contohnya al-ustadzu. Al-ustad itu kan mubtada. Al-ustad ini mubtada. Nah, kemudian fil fasli ini khobar. Pak, saya ganti ini kitab ini. Ini biar jelas. Oke, saya ganti warna menjadi merah. Oke, nah jadi di sini jar dan majrur ya kan, pertama jar dan majrur. Jadi khobarnya itu bukan hanya dari satu, ya kan, bukan hanya satu. Kalau ini kan satu ya ini, tufaha khulwatun satu, sariun satu, musmiratun satu, hadirun satu. Nah, sedangkan di sini ya kan khobarnya itu bukan mufrad. Contohnya yang pertama jar dan majrur. Jadi khobarnya itu dari kata jar dan majrur nih ya. Jadi yang ungu itu semua, yang ungu itu mubtada. Ini yang khobarnya ya. Ini. Al-ustadu fil fasli. Jadi al-ustadu itu mubtada, fil fasli itu khabar. Al-ustadu mubtada, fil fasli itu khabar. Sama halnya yang kedua, ya kan, al-ustad fil fasli. Jadi ustad itu di dalam kelas. Al-ustadu fil fasli. Nah, kemudian yang kedua, al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu itu buku, ya kan, itu mubtada. Alal maktabi itu khobar. Jadi yang saya tandain ungu itu adalah mubtada, sedangkan yang saya tandain merah itu adalah khobar. Jadi khobarnya bukan hanya dari satu kata, namun dua atau lebih, ya kan. Nah, contohnya itu tadi ustadu fil fasli itu kan jar dan majrur ya. Mana harfun jarnya? Fi. Nah, kemudian yang kedua adalah ala. Nah, itu adalah harfun jar. Alkitabu buku, buku alal maktabi, buku itu di atas meja. Nah, sama halnya ini. Nah, yang kedua ini adalah dorof, ya kan. Dorof ini adalah dorfu makan. Saya memberikan contoh dorfu makan di sini ya. Ada dorfu zaman. Nah, Ahmad itu mubtada, amamal masjid, di depan masjid. Amama itu kan di depan. Ahmad amamah di depan masjid. Ahmad amamal masjid. Ahmad di depan masjid. Nah, kemudian yang kedua, jadi Ahmad itu mubtada, amamal masjid itu khobar. Nah, yang kedua itu al-bustanu waro al-baiti. Al-bustanu itu kebun ya. Al-bustanu kebun, waro al-baiti. Waro al-baiti itu di belakang rumah. Jadi kebun itu di belakang rumah. Al-bustanu waro al-baiti. Kebun itu di atas
Di atas kan jadinya kebun itu di belakang rumah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kita jelaskan ya, ini agak harus fokus yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah khobarnya, ya kan, fi'il beserta fa'ilnya. Fi'il dan fa'il itu adalah jumlah fi'liyah ya. Nah, jadi khobarnya dia dari jumlah fi'liyah. Contohnya yang tadi ini ya. Nah, contohnya adalah al-muslimatu qoma abuha. Nah, qoma abuha. Jadi al-muslimah ini kan ada cewek ya kan, cewek muslimah, namanya muslimah satu. Muslimah itu kan satu orang ya, satu muslimah yang cewek. Muslimah itu yang cewek ya. Emang muslimah itu cewek. Satu muslimah, koma abuha. Koma itu kan berdiri abuha. Nah, al-muslimah itu koma abuha. Jadi, koma itu berdiri abuha. Siapa yang berdiri? Abuha. Hanya kembali ke mana? Hanya kembali kepada muslimah. Ada karena muslimah, al-muslimah itu koma abuha. Muslimah itu koma abuha. Siapa yang berdiri? Koma itu kan berdiri. Koma abuha. Siapa yang berdiri? Abuha. Berarti ayahnya muslimah ini. Muslimah itu koma abuha. Jadi yang berdiri itu adalah ayahnya muslimah ini. Al-muslimah itu koma abuha. Nah, ayahnya yang berdiri, ayahnya dia yang berdiri. Yang kedua, namanya al-atfalu. Al-atfal itu kan jamak ya, jamak. Jadi anak-anak kecil banyak. Kalau misalnya satu kan al-tiflu. Tapi kalau misalnya banyak itu al-atfalu. Al-atfalu itu kan banyak anak kecil. Anak kecil banyak ya karena al-atfalu. Al-atfalu yal'abuna fil maidan. Kenapa yal'abuna? Nah, kenapa pakai jamak mudzakkar salim? Nah, karena al-atfal itu jamak. Nah, makanya ini juga yal'abuna, pakai yal'abuna. Jadi anak-anak itu yal'abuna fil maidan, sedang bermain di lapangan. Al-atfalu yal'abuna fi maidan, bermain di lapangan. Yal'abuna fi maidan. Jadi siapa yang bermain di maidan? Yang bermain di maidan adalah al-atfal, anak-anak kecil itu. Nah, kemudian hal sama yang terakhir. Nah, itu kan tadi yang ketiga ya. Nah, yang terakhir itu adalah mubtada beserta khobarnya. Jadi khobarnya itu terdiri dari mubtada beserta khobarnya. Jadi gimana maksudnya? Kok di dalam mubtada khobar ada mubtada khobar juga? Nah, itu. Jadi khobarnya terdiri dari mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Contohnya Muhammadun ummuhu qaimatun. Nah, Muhammad itu kan mubtada. Ummuhu qaimatun, ummuhu, umun itu mubtada, qaimatun itu khobar. Jadi ummuhu qaimatun itu kan mubtada dan khobar. Nah, tapi di sini adalah menjelaskan khobarnya bukan mufrad. Jadi Muhammadun ummuhu qaimatun. Muhammad ibunya dia, ya kan, ummuhu ibunya Muhammad itu qaimah berdiri. Muhammadun ummuhu qaimatun. Jadi ibunya dia, ibunya Muhammad itu berdiri. Nah, itu adalah khobar. Khobarnya jadi jumlah ismiyah atau jumlah mubtada dan khobar. Nah, yang kedua sama as-saubu launuhu abyadun. As-saubu itu kan baju. Baju launuhu abyadun, warnanya nah, nya itu kan hu itu. Launuhu, nah launnya saub itu, launnya baju itu launuhu abyad. Warna baju itu abyad. Abyad itu putih. As-saubu launuhu abyadun. As-saubu launuhu abyadun. As-saub itu baju, launuhu abyadun. Warnanya baju itu putih. As-saubu launuhu abyadun. Nah, launuhu abyadun itu dari mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Jadi khobarnya itu terdiri dari ini ya. Terdiri dari frasa atau bahkan kalimat sempurna. Ya, tadi itu kalimat sempurna kan bukan hanya satu khobar saja. Nah, seperti itu. Ada khobar, mubtada dan khobar. Oke. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini kesimpulannya bahwa setiap mubtada itu harus marfu. Nah, ingat marfu itu adalah berharokat dhammah.
Nah, kemudian umumnya mubtada terletak di awal kalimat, tetapi ada kasus tertentu bisa tidak demikian. Nah, biasanya memang mubtada itu selalu di depan. Sama ya tadi pengertian itu ya, tadi ismun marfu'un fi awal jumlah, ism berharokat dhammah di awal kata atau di awal kalimatnya. Di awal kalimat. Namun terkadang bisa dia itu bukan di awal, bisa di akhir. Jadi namanya ta'khirul mubtada, mengakhirkan mubtada. Nah, itu nanti lebih jauh, lebih jauhnya itu kalau belajar sekarang nanti tambah bingung. Ya, nanti saja. Sudah ciri-ciri dari mubtada. Kemudian yang ketiga itu secara umum mubtada itu ma'rifah bukan nakirah. Nah, ma'rifah itu yang sudah dimengerti. Nah, ma'rifah yang sudah diketahui atau bukan nakirah. Nakirah itu kan masih abstrak, dengan masih abstrak. Nah, misalnya ma'rifah, kan ma'rifah ma'rifah itu sudah jelas atau sudah tahu bahwa itu jelas, ya kan? Kalau misalnya hum qaimuna, hum ini siapa, ya kan kadang. Nah, itu kalau misalnya secara umum mubtada itu ma'rifah bukan nakirah. Oh ya salah. Nah, misalnya nanti kan ma'rifah bisa dengan isim dhamir. Ya tadi betul hum qaimuna itu berarti benar hum qaimuna. Nah, maksudnya nakirah ini yang bersifat abstrak. Jadi ma'rifah di situ adalah yang jelas. Nah, kemudian mubtada bisa juga berisi isim dhamir. Jadi mubtada bisa juga berisi isim dhamir. Mubtada itu bisa berupa isim dhamir yang tadi sudah kami jelaskan ya. Anna, nahnu, anta, anti. Nah, itu bisa berupa isim dhamir. Nah, kemudian itu kan tadi mubtada. Yang kedua adalah khobar. Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya. Tadi yang sudah kami jelaskan sedikit ya. Bahwa khobarnya itu sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya. Jika mubtadanya itu mufrad 1, nah berarti khobarnya juga 1. Jika khobarnya itu musanna 2, berarti khobarnya juga 2. Jika mubtadanya itu jamak, berarti khobarnya juga jamak. Jadi mengikuti jumlah bilangannya berapapun. Kemudian jika khobarnya harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis. Nah, khobar juga mengikuti jika mubtadanya itu mudzakkar ya bersifat cowok ya kan, maka khobarnya juga laki-laki. Jika khobarnya itu muannats atau khobarnya itu perempuan, berarti mubtadanya perempuan, berarti khobarnya juga perempuan. Nah, seperti itu. Jadi khobar itu selalu mengikuti jumlah bilangan dari mubtada dan juga jenis dari setiap mubtada itu. Nah, seperti itu. Oke, kesimpulannya. Oke, sudah mau jadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Uti Arisnawati mungkin bisa di ini on di off kameranya ya. Karena sudah sampai sini nanti kita penjelasan untuk amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar mungkin bisa dijelaskan besok ya insya Allah. Oke, sampai sini ada yang bisa ada yang ditanyakan teman-teman? Coba kalau misalnya mungkin malu untuk on ini ya suara mungkin bisa di ini chat udah paham atau belum paham atau bagaimana gitu. Ini semua ya, banat semua ya, cewek semua nggak ada yang Ikhwan kan ya. Ariza Rizky, kemudian Khonsa Novia, kemudian Jibari Nadatunisa, Nurul Aulia. Oke, saya list. Coba di chat di grup sudah paham atau mungkin ada pertanyaan mau japri atau bagaimana? Insya Allah sudah. Oke ya, Thayyib.
Oke, ya sudah di list di sini. Oke. Oke, baik. Oke, ada yang mau ditanyakan atau sudah? Coba di chat di kolom kalau misalnya sudah paham, atau itu sudah paham, atau masih bingung, atau ingin bertanya lewat chat, coba di chat di grup. Oke, ya alhamdulillah. Kita juga sudah paham. Nanti kalau belum paham, kalau masih malu untuk bertanya, ya via Japri ahlan wa sahlan. Saya senang sekali jika ada yang bertanya mengenai beberapa hal yang belum dipahami. Oke. Uti Arisnawati bisa ini ya list kehadiran di grup WA ya. Sepertinya belum list ya. Naam Ustazah. Oke, ya nanti. Atau ini Uti Kartika itu Arisnawati ya? Atau bukan? Ya, Bukan. nanti kalau misalnya Bu ya. Kalau bukan nanti di list di grup ya. Oke. Alhamdulillah setelah selesai pembelajaran kita malam hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat kita semuanya. Semoga pahalanya kita mengalir semuanya, ya amin. Semoga khususnya apa yang kami sampaikan ini pahalanya mengalir untuk ayah kami ya, doakan ayah kami. Oke, Allahumma fa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zukna uluman tanfa'na. Semangat teman-teman, bitaufiq wa najah. Syukran ala tima minkunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.